Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima an-naf'a wal intifa' wal mudhakarata wa tadhkira wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal du'a ila al-huda wal dalala ala al-khair bi wajhillah wa maridatihi wa qurbi wa sawabi amin. Bismillahirrahmanirrahim. قال الإمام سيدي عبد الوهاب الشعراني رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلوم وعلم سائر الصالحين في الدارين آمين في كتابه المنح السنية على الوصية المدبولية رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلوم وعلم سائر الصالحين في الدارين آمين ila angkol. Alhamdulillah, kemarin kita sudah membahas perkataan atau pernyataan dari Abul Hasan Asy-Syadzili rahimahullah, la yataraqqa muridun qattu illa an sahhat lahu mahabbatul haqqi ta'ala wala yuhibbu al-haqqu ta'ala hatta yabghudu ad-dunya wa ahlaha wa yazhadu fi na'im ad-darain. Wa qala lan wis dawuh sapa Sayyidi Abul Hasan Asy-Syadzili aidan hali padha karo la yataraqqa muridun qattu ila akhirih. Dawuh ngeten, kullu muridin utawi saben-saben murid ay muridullah, kullu muridin utawi saben-saben wong kang ngarepno Allah, menginginkan Allah, ahabba kang demen sapa kullu muridin, demen seneng ad-dunya ing dunya. Barang siapa, setiap orang yang mengatakan bahwa dirinya ingin dekat dengan Allah, tapi dia masih mencintai dunia, harta, fal haqqu mongko utawi Allah kang maha bener, ta'ala halimah luhur sapa Allah, yakrahu iku sengit sapa Allah, geding sengit sapa Allah, hu ing murid ala hasabi mahabbatiha ing atase milang-milang demen dunya, lahu kedue murid kasratan ing dalem akeh, wakilatanan ing dalem titike. Kadar besar kecilnya Allah cintanya terhadap seorang muridullah itu sesuai dengan kadar kecintaan murid. Jadi kalau kita itu cintanya kepada Allah 100%, cinta Allah kepada kita juga 100%. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Ketika mereka semuanya ridho kepada Allah, maka ridho Allah untuk mereka, maka Allah meridai mereka. Kalau cinta kita kepada Allah ini 100%, maka Allah juga akan mencintai kita 100%. Ketika kita ini cintanya kepada dunia ini 100%, tidak cinta kepada Allah, maka Allah tidak akan cinta kepada kita, tidak suka kepada kita. Jadi Allah itu sangat pencemburu. Allah tidak mau diduakan dalam masalah cinta. Jadi kadar
kesukaan Allah terhadap hamba ini sesuai dengan kadar kecintaan hamba terhadap Allah. Fayajibu mongko wajib. Makanya ini termasuk fi'lul qalbi. Termasuk pekerjaan hati. Hati ini juga ditaklif. Memiliki kewajiban-kewajiban termasuk cinta kepada Allah. Ini wajib. Ini harus dibimbing dengan ilmu. Bagaimana hati ini bisa sampai kepada derajat cinta kepada Allah melebihi segala-galanya. Bahkan daripada dirinya sendiri. Fayajibu mongko wajib alal muridi ing atase wong kang ngersakaken Allah. Ayyarmiya ing yen to balang mbuwak sapa al murid ad-dunya ing dunya. Dibuak min yadi saking tangane murid. Biar tidak tawakalnya ini kepada harta. Kalau masih berpegang banyak harta, ini di awal-awal ya, di awal-awal bagi orang yang suluk mendekatkan diri kepada Allah melalui jalur ini pertama harus melepaskan harta dari tangannya. Karena apa? Kalau memang ingin mendekatkan diri kepada Allah atau membangun kedekatan dengan Allah, akan tetapi dia masih menggenggam harta, ini bisa jadi penghalang proses kecintaannya. Untuk mendekatkan diri kepada Allah, menjadikan tawakalnya kepada Allah ini 100%, harus dilatih dulu. Jangan-jangan kita mengaku tawakal kepada Allah sehingga merasa tenang dan santai. Ternyata karena masih banyak saldo, banyak uang di dompet, makanya tenang. Ini berarti ketenangannya masih berdasarkan tawakalnya dia kepada uang. Akan tetapi ketika hartanya ini sudah dilepas, ya, jabatannya lepas, semuanya lepas, ini baru benar-benar mau nggak mau ya sama Allah. Makanya ada seorang santri itu apa? Seorang santri mondok. Dia merasa sudah banyak mengetahui ilmu fikih, ilmu alat, ilmu arud, ilmu mantek, ilmu faraid, ilmu tafsir, sudah tahu semua. Dan dia merasa ya sudah cukup lah. Kemudian dia mau ke Timur Tengah. Ke Timur Tengah ini mau ngapain? Ilmu dia sudah dapat semua. Ketika ditanya sama sebagian teman-temannya, dia kamu nyari apa di sana? Wong ilmu sudah punya. Dia bilang, saya ingin mengenal Allah. Saya ingin mengenal lebih dekat tentang Allah. Nah, perkataan seperti ini nggak gampang. Membuktikannya itu nggak gampang. Akhirnya ketika dia di Timur Tengah, diuji oleh Allah SWT, apa yang dia jadikan sebagai kekuatan seakan-akan menjadi perlindungan, seakan-akan menjadi kunci dari nyawanya, ini dicabut oleh Allah. Yaitu apa? KTP, paspor. Sampai di sana status legalnya dicabut menjadi ilegal. Jadi dia tidak bisa lagi bertawakal kepada KTP-nya, tidak bisa bertawakal lagi dengan sponsornya,
dia seorang diri, statusnya menjadi ilegal. Maka di sana Allah benar-benar mendidik dia bagaimana tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemana-mana dia bisa merasakan bahwasanya yang bisa menjaga dia, melindungi dia hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya ini pertama ya karena terpaksa. Terpaksa dalam keadaan status dia menjadi ilegal sehingga dia belajar apa? Belajar untuk menerima keadaan itu dan bertawakal kepada Allah. Andai kata tidak terjadi demikian, mungkin dia selalu merasa enjoy, merasa tenang dan aman karena punya KTP. Jadi tawakalnya masih pada KTP. Bisa juga kita tawakalnya ini kepada dolar, uang, kepada pabrik-pabrik kita dan lain sebagainya. Kalau ini sudah kita lepas semua, oh benar, Allah itu ada. Allah itu ada. Allah akan menjaga kita. Manu umpret, ya, burung pipit saja yang tidak punya gudang, tidak punya dompet, tidak punya kredit card, ya, tidak punya ATM. Itu saja makan semua. Masa kita nggak makan? Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Itu dalam urusan rezeki. Allah juga berjanji, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi seorang murid yang ingin dekat dengan Allah harus melepaskan duniawi dari tangannya. Wa qala aidan kullu muridin ahabba wa kullu muridin utawi saben-saben muridullah wong kang karep marang Allah ahabba kang demen sapa kullu muridin ad-dunya ing dunya fal haqqu mongko utawi Allah taala halimah sapa Allah yakra iku sengit benci sapa Allah ing murid ala hasabi mahabbatiha ing atase milang-milang demen dunya lau kete murid kasratan ing dalam akai wakilatan ing dalam didik. Kasratan apane akai wakilatan lan didik. Nah, karena cintanya Allah kepada murid ini sesuai atau ya, sesuai dengan kadar kecintaan murid kepada Allah dan duniawi, fayajibu mongko wajib alal murid ing atase wong kang ngarsakno Allah ayar miya ing yento apa yento balang buang sapa murid ad-dunya ing dunya dibuang min yadi saking tangane murid wa min qalbi lan saking atine murid. Kosongkan hati ini dari duniawi. Kok seneng duit. Ya. Wong kita kenang dunia iki mek sementara liwat tok. Intine ya wis berinteraksi dengan Allah. Bagaimana tiap menit kita, detik kita berhubungan dengan Allah. Awwala dukhuli ing dalam kawitane mlebune murid fit tariqi ing dalam dalan menuju Allah. Nah, kalau sudah terlatih, sudah benar-benar hatinya itu cinta 100% kepada Allah, harta yang ada di tangan tidak dianggap sebagai miliknya tapi milik Allah. Harta hanya titipan. Titipan itu harus dikembalikan kepada yang nitip. Siapa? Allah. Ini benar-benar dari hati, bukan sekedar teori. Harta hanya titipan. Sehingga ketika dia diberikan kejayaan dalam masalah ekonomi oleh Allah Subhanahu wa taala, dia merasa, saya lahir ini nggak bawa apa-apa. Saya nggak punya apa-apa. Semua ini adalah titipan Allah kepada saya. Maka ketika Allah menghendaki akan saya berikan kembali kepada Allah.
Allah wa mata talaqqana lan ing dalem nalikane ing dalem mangsane ngaji sapa murid ala syekhin ing atase guru au akhadha utawa ngalap sapa murid alai ing atase syekhin al ahda ing janji mengambil baiat untuk taat sumpah taat kepada Allah Subhanahu wa taala wa huwa hali utawi murid yamilu iku condong sapa murid ila dunia marang dunya dia ngambil ahad melakukan janji terhadap gurunya tapi hatinya condong kepada duniawi tidak ke akhirat ndak mau fala buddha mongko ora kena ora mesti atau harus ayyarji'a apa yen to bali sapa murid min haitsu ja'a saking sekirane teko sapa murid maka ketika dia melakukan janji untuk suluk menuju Allah Subhanahu wa taala sumpah kepada gurunya kepada mursyidnya kok ternyata di hatinya masih gila duniawi gila harta maka berarti sama dengan dia belum melakukan janji itu dia akan mundur kembali seakan-akan belum berjanji ingin mendekatkan diri kepada Allah ingin melakukan hubungan yang kuat dengan Allah karena apa hatinya masih dipenuhi dengan hubbud dunya damimah gendeng dunya itu diwodo gila harta itu dicela watar fudohu at-tariq watar fudo lan nolak hu ing murid apa tariku dalan ngambah menuju Allah akhirnya jalannya saja tidak mau dilewati oleh dia dia ditolak oleh jalan torikohnya oleh suluknya fa inna aqalla asasin mongko sak temene luweh sithike dasar ya do kang nyelehaken meletakkan hu ing asas sapa al murid ila tariqi fit tariqi ing dalam dalan menuju Allah iku az-zuhdu sengit gedeng fit dunya ing dalam dunya jadi dunya kemarin itu mazada anil hajah perkara mazada alal hajah yang dinamakan duniawi di sini itu adalah perkara yang lebihan dari kebutuhan. Nah, kalau kebutuhan kita untuk beribadah, harta-harta itu, maka belum dikatakan tidak dikatakan duniawi tapi akhirat. Harta yang kita buat haji, kita buat umroh, kita buat bangun majelis taklim, kita buat makan, kita buat minum, nyekolahin anak ini akhirat semua, pahala semua. Adapun lebihnya itu saldonya berapa yang nganggur itu duniawi. Itu jangan dicintai itu. Kalau Allah butuh, kasihkan sama Allah. Ini langkah awal untuk mencintakan diri kita kepada Allah secara 100%. Faman mongko utawi sapane wong lam yazid iku ora zuhud, ora gedeng sapa wong. Ora sengit sapa man fit dunya ing dalem dunya. La yasihu. Mongko ora sah lau ketuwi man apa bina usaiin
bangun suwiji-wiji fil akhirat ing dalam urusan akhirat. Barang siapa kalau hatinya itu masih kepemilikan, merasa memiliki dunia, merasa suka terhadap duniawi, maka berarti dia belum sah untuk membangun hubungannya untuk akhirat. Jadi ini ya, seperti kemarin ya, walaupun tubuhnya ini di dunia, tapi hatinya dimasukkan ke akhirat. Suasana dia ini sudah seakan-akan sudah di akhirat. Jadi ibadah semuanya itu dia semangat karena sudah seakan-akan masuk ke dalam akhirat. Makanya sama dunia udah nggak suka sama sekali. Buat apa dunia? Ada emas, apa itu logam? Sama dengan paku juga logam. Apa itu batu? Intan permata, ya sama dengan batu-batu kerikil di pinggir jalan. Di sisi Allah itu sama. Tidak berharga sama sekali. Yang membuat berharga itu kan manusia. Oh ini lebih mahal karena langka dan lain sebagainya. Itu sama-sama batunya, itu sama-sama logamnya. Yang berharga bagi saya itu apa? Bagaimana saya bisa dekat dengan Allah. Wa kana lan ana sapa sayyidi tuan ingsun Abdul Qadir rupane Abdul Qadir Al-Jailani rahimahukumullah malasiu ing Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sapa Allah taala halim sapa Allah yaqul iku dawuh sapa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dawuhne ngeten man utawi sapane wong arada iku ngarepna sapa man al-akhirat ing akhirat fa'alaihi mongko iku wajib ing atase man bizuhdi fa'alaihi mongko netepono sapa man bizuhdi kelawan zuhud fit dunya ing dalam dunya. Barang siapa menghendaki akhirat maka hendaknya ia tidak suka duniawi. Makanya ini kalau ngitung ceritanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini wonten wali santri ngirim yugane diparingi ayam. Diparingi ayam. Anak sing mondok teng Syekh Abdul Qadir jek seneng. Sedangkan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam keadaan mendidik santri beliau agar tidak suka terhadap duniawi sama sekali, bentuk apapun, makanan, minuman, harta, uang dan lain sebagainya. Dalam proses murid ini biar seneng sama akhirat, seneng sama Allah. Nah, ketika dikirim sama ibunya, padahal anak ini sedang dalam ujian ikhtibar, tes kelulusan untuk cinta akhirat. Anak ini diberikan ayam sama ibunya. Terus ayam itu tidak diberikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kepada anak tersebut, tapi beliau makan. Tidak diberikan kepada anak tersebut. Akhirnya ibunya protes. Ya, wahai Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ini untuk anak saya, kenapa engkau makan? Kemudian ayam yang tinggal tulang belulangnya itu, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kalau memang kamu bisa, anak kamu ini sudah bisa menjadikan hal seperti ini, maka baru boleh melakukan hal itu. Ayamnya ini dikembalikan hidup lagi. Biidznillah, dengan izin Allah. Dan Allah kalau menghendaki ya enggak sulit. Idza aradallahu syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Nah, kalau hal ini disandang oleh para wali itu namanya karomah atau keramat. Kalau disandang para nabi, para rasul itu namanya mukjizat. Kalau disandang orang-orang soleh itu disebut ma'unah, pertolongan. Nah, kalau keanehan-keanehan dari orang yang tidak mau taat kepada Allah
itu bukan keramat, bukan mukjizat, bukan keistimewaan, bukan maunah, tapi istidraj, pengelulu dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang tidak mau sholat, tidak pernah taat kepada Allah, kok dia punya kehebatan-kehebatan di luar nalar. Itu berarti apa? Istidraj, dilulu sama Allah, dibiarkan untuk lebih tersesat lagi agar nanti siksanya biar sekalian, biar pedih. Agar santri ini lulus, maka jangan dituruti dulu keinginan hawa nafsunya. Jadi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani makan itu bukan karena suka makan. Bukan karena suka makan. Nah, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu memiliki keyakinan bahwasanya Allah itu bisa menciptakan makhluk, tidak usah makan, tidak usah minum, tapi ibadah terus. Seperti apa malaikat? Malaikat itu ibadah terus, nggak usah makan, nggak usah minum, bisa. Allah bisa menciptakan makhluk seperti malaikat. Justru kekuatannya itu dari zikir. Itu suplemen sumber energi malaikat itu dari zikir. Dan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu sudah sangat cinta kepada Allah. Dan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu berkeyakinan bahwasanya Allah itu bisa menciptakan hal seperti itu. Dan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kepingin seperti itu. Ya udah nggak usah makan, nggak usah minum. Udah nggak ada nafsu lagi sama makan minum. Nafsunya senengnya itu nafsu yang mutmainnah, sukanya ibadah, seneng sama Allah. Akhirnya makanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu nggak mau makan, nggak mau minum. Gak suka sama makanan sama minum, sukanya sama Allah. Makanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu tidak mau makan kecuali memang benar-benar tubuhnya ini nggak bisa hidup kalau nggak makan. Jadi makannya itu hanya sekedar darurat. Beliau sadar diri kalau beliau itu bukan malaikat, beliau masih manusia. Makanya nggak kuat ibadah, nggak bisa berdiri kalau nggak makan. Makanya makannya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu ya karena beliau itu manusia, bukan karena nafsunya. Jadi apa? Allah mentitahkan, Allah mentakdir Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini harus makan karena manusia. Makanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani makan itu ya karena beliau manusia. Andai kata beliau malaikat, beliau nggak mau makan. Nah, makanya diistilahkan apa? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani nggak mau makan kalau nggak disuruh sama Allah. Abdul Qadir, makan kamu. Kamu ini manusia. Makanya beliau baru makan. Karena apa? Cintanya sudah sama Allah. Nggak suka sama aghyar. Aghyar itu hal-hal semuanya selain Allah. Murid yang seperti tadi itu masih dalam tahap mujahadah, memerangi hawa nafsunya untuk masuk pada derajat seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nah ini kalau nafsunya dituruti lagi, berarti dia gagal dalam ujian itu, dia kembali nol lagi, seakan-akan tidak melakukan riyadhah, tidak melakukan mujahadah. Karena apa? Dia masih menuruti hawa nafsunya. Tidak bisa membangun hubungan untuk akhirat. Waman utawi sabane wong arad kang ngarepno sapa man Allah ing Allah Ta'ala halim sapa Allah fa alaihi mongko iku wajib ing atas man bizuti kelawan zuhud fil akhirat ing dalam akhirat. Bahkan barang siapa mengendaki Allah, hendaknya dia juga tidak suka dalam urusan akhirat. Ya, di akhirat itu ada apa? Ada surga, ada bidadari. Ya. Niscaya orang yang menghendaki Allah itu ya ibadahnya jangan karena selain Allah. Bidadari itu bukan Allah. Surga itu bukan Allah. Kalau memang sampean menghendaki Allah, ya ibadahnya karena Allah, bukan karena surga.
Bukan karena makanan di surga, bukan karena minuman di surga, bukan karena bidadari. Bidadari, minuman, makanan di surga, fasilitas itu bukan Allah. Itu makhluk. Sama dengan mertua kita, sama dengan teman kita, sama dengan tetangga kita. Kalau kita ini masih ibadahnya karena makanan, minuman di surga, berarti kita beribadah karena selain Allah. Sama dengan beribadah agar dipuji sama temannya. Sama-sama bukan Allah. Jadi orang-orang yang dekat dengan Allah itu bukan karena masuk surga, tapi karena dia ini cinta sama Allah. Ya, karena cinta sama Allah. Jadi andai kata ada neraka, tidak ada neraka, tidak ada surga, beliau masih mendekatkan diri sama Allah. Masih ono neraka, gak ono neraka, ono surga, gak ono surga, gak ngurus. Misi saya ini Allah, bukan surga, bukan karena takut neraka, bukan karena kepingin surga, bukan karena ingin bidadari, bukan karena ingin makanan dan minuman. Nah, ini berarti sudah sampai. Barang siapa menginginkan akhirat, maka hendaknya ia tidak suka duniawi. Karena duniawi hanya sementara, maksimal 70 tahun. Akhirat itu abadi, tidak ada ujungnya, selama-lamanya. Dan barang siapa mengendaki Allah, maka hendaknya dia tidak suka akhirat. Dalam artian tidak suka apa? Tidak suka bidadari, tidak suka. Bukan karena ibadahnya bukan karena bidadari, bukan karena makanan minuman di surga, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tama fi qalbil abdi syahwatun, wa ma tamalan indal selagi ini langgeng fi qalbil abdi ing dalam atine kawula apa syahwatun, syahwat, keinginan, min syahwati dunya saking berbeda keinginan dunya, au ladzatin utawa lezat, kelezatan, au ladzatun utawa kelezatan, min ladzatiha kang setengah saking pira-pira kelezatan